Shalom warga kerajaan. Bulan ini temanya Surrender to the King. Salah satu cara untuk menyentuh hati sang raja adalah menyerah sepenuhnya. I surrender all. I'm yours and all that I have is yours. Itu baru betul saudaraku. Sebab Tuhan itu Kurios adalah owner, pemilik kita. Nah saudara, dalam Yohanes 12 ada beberapa golongan orang. Seperti saya sampaikan minggu yang lalu. Ada yang jadi musuhnya Tuhan. Yudas Iskariot itu juru kunci saudara. Juru kunci bendahara. Ya, bendahara daripada keuangan, daripada kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Dia dimasuki roh jahat, dimasuki setan. Jadi musuhnya Tuhan. Ya, dari malaikat bisa jadi setan karena apa? Pride. Di mana malaikat jadi setan? Ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan. Ada golongan kedua yaitu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus cuma menganggap Yesus sebagai guru. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan dibunuh dan sebelumnya disiksa, dia akan mengalami dilecehkan. Mereka malah bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Bayangkan saudaraku. Jadi banyak orang cuma menganggap Yesus sebagai penasehat. Penasihat keuangan, penasihat dalam perkawinan. Ada juga orang yang cuma aji mumpung. Seperti Lazarus. Sudah dibangkitkan dari kematian dan dicatat dia cuma duduk makan bersama mereka. Menikmati berkat Tuhan. Gak salah. Tetapi belum surrender. Ada yang lebih baik. Yang sudah melayani Tuhan. Yaitu Marta. Dia melayani Yesus sebagai seorang sahabat. Yesus adalah sahabatnya, hopengnya, teman baiknya. Tapi ada satu lagi yang menyembah Yesus, yaitu Maria. Dalam Yohanes pasal 11, satu ayat sebelumnya. Kenapa hati Yesus tergerak pergi ke makam daripada kubur daripada Lazarus. Ketika Marta berbicara, Marta adalah murid yang baik. Dia percaya Tuhan akan menolong dan membangkitkan pada akhir zaman. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi Maria datang dan tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan Yesus menangis. Menangis saudaraku, ikut merasakan penderitaan daripada Maria. Saudaraku, Maria dari Betania yang membawa yang terbaik, yaitu minyak narwastu. Dan mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus. Menciuminya dengan dan kemudian dia melakukan Mazmur pasal 2. Serve the Lord with fear. Dengan trembling, with rejoicing. Cium kakinya. Tanda tunduk, tanda surrender. Sebelum kita sampai ke sana, kita tidak lebih dari murid Yesus. Dan jangan ada yang jadi musuhnya Yesus. Atau sekedar melayani. Saudaraku, Tuhan panggil kita jadi true worshiper. Bukan true worker, true worshiper. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran secara adalah reality. Jadi kalau orang bicara tentang metaverse, bahwa kita akan masuk jadi gereja yang bisa masuk ke sana percuma saudara. Karena yang penting reality dan spirituality. Maria mengambil bagian itu. Di mana dia menyembah Yesus. Tanda surrender to the King. Dan kiranya kita semua ya bukan cuma jadi murid yang menerima pengajaran yang indah itu. Ataupun ya paling sampai kepada Marta. Ya, yang tidak punya waktu mendengarkan Yesus. Dia cuma punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada yang lebih penting kata Yesus. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Kiranya itu menjadi kehidupan saudara saya. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, puji Tuhan kita bersyukur pagi ini bisa kembali bersama-sama beribadah ya secara online. Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh membuka hati kita buat Tuhan, Tuhan akan menjamah, memberkati kita dengan cara yang khusus ya. Puji Tuhan, izinkan saya men-share screen saya lebih dulu. Iya. Iya, pagi ini saya mau berbicara
mengenai sebuah topik yang tadinya saya pikir juga mungkin agak kurang cocok dibicarakan di mimbar Kristen ya, tetapi kemudian saya pikir ulang, kalau Bapak Ibu Saudara jadi saya ya sebagai hamba Tuhan, lalu kemudian ketemu dengan data yang nanti kita akan melihat bersama-sama, pasti mau tidak mau ya Bapak Ibu Saudara juga pasti akan terdorong untuk berbicara soal hal ini ya melalui mimbar Kristen. Ya, saya mau mengarahkan pembahasan kita sedikit banyak terkait dengan pornografi ya, karena ini sudah menjadi masalah dunia saat ini. Ya, mari coba kita perhatikan ya apa namanya fakta ini ya, pornografi di internet ya. Memang dengan adanya internet maka pornografi ini menjadi masalah global ya, dan saya kira dengan begitu mudah dan sekaligus murah ya orang ya, terlepas dari jenis kelaminnya, usianya ya, dengan sangat mudah sekali mengakses materi pornografi di internet ya. Nah, ini perkembangan dari tahun ke tahun ya, kalau kita perhatikan dari tahun 98, nah, itu pas saya kembali studi dari Philippines itu, kemudian saya bergabung dengan Sati tahun 98. Jadi sudah berapa 24 tahun ya. 24 tahun lalu itu jumlah laman web pornografi itu 14 juta. Ya, 14 juta. Lalu kemudian tahun 2003 ya, ini berarti berapa 5 tahun kemudian, lipat kali berapa saya nggak tahu itu ngitungnya, mungkin yang ahli matematika, saya nggak pinter dengan angka ya, 260 juta ya laman web. Laman web itu kalau kita buka satu atau kita klik satu situs begitu dia pertama keluar, nah itu yang disebut dengan laman web ya. Ini tidak berbicara mengenai jumlah video yang ada di setiap laman web itu ya, tapi ini bicara soal ya laman web itu sendiri ya, web page itu sendiri. Lalu 2006, 3 tahun kemudian lipat lagi ya, 420 juta. 2010 menjadi setengah miliar ya, setengah miliar. 2012 mendekati 1 miliar, lalu 2018 ya 4 tahun lalu 2,3 miliar laman web yang isinya semua adalah pornografi ya, pornografi. Nah, ini yang saya katakan, ya kalau Bapak Ibu Saudara jadi hamba Tuhan, melihat data ini, apa kita akan tutup mulut? Saya kira tidak, ya pasti kita akan bicara. Ya, nah saya ambil contoh misalnya, ya ini dari salah satu situs porno yang top ya, yang papan atas, yang laris ya, dikunjungi 23 miliar kali per tahunnya. Ya, jadi kalau dikalkulasi kira-kira per hari itu kunjungannya 64 juta ya, kunjungan virtual. Jadi orang klik, orang nikmati ya materi-materi pornografi yang disajikan ya di situs ini ya. Lalu berapa banyak ditonton ya? Berapa lama maksud saya ya, ada 4,5 miliar jam tayangan pornografi dari situs tersebut ditonton per tahunnya. 4,5 miliar, bayangkan ya. Nah itu kalau dihitung jadi abad gitu, maka ketemunya adalah 5.246 abad. Nah, itu ekuivalen dengan 4,5 miliar jam. Ya. Jadi itu hanya satu situs saja dalam setahun. Ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ada 137 miliar, ya, itu video. Kalau ini bukan jam ya, video, jumlahnya video, ya, dan dikonsumsi oleh anak-anak kita.
Ya, beberapa hari yang lalu saya eh, cari data ya Indonesia itu ada sebuah survei ya anak-anak remaja itu ditanya apakah pernah nonton film biru atau video porno begitu ya dan angka yang diperoleh itu 66% ya anak remaja usia 12 sampai 15 tahun di Indonesia itu sudah pernah nonton video porno. Itu yang laki. Yang perempuan lebih kecil, angkanya 62% dari mereka. Ya, jadi sangat luar biasa ini. Ini fakta yang saya kira kita semua harus buka mata kita dan lakukan sesuatu. Ya, sebab ini bukan hanya sekedar hiburan semata, tetapi perhatikan ini saya dapatnya kan dari Fight the New Drug, yaitu dianggap sebagai narkoba jenis baru, ya, dan kita semua harus perangi ini, ya, karena memang ya otak manusia kalau sudah nonton ya pornografi itu akan dibanjiri dengan hormon ya dopamin dan epinefrin ya dan sangat kuat itu bahkan ya boleh dikatakan itu sama hampir sejajar dengan kokain dan sebagainya ya sangat kuat sekali dan itulah yang melibatkan orang kemudian tidak bisa lepas dari jerat pornografi ini. Ya, nah lebih daripada itu, saya kira ada hal lain yang juga mendorong saya untuk menyampaikan hal ini. Ya, belakangan ini saya kira kita dikejutkan berulang-ulang kali, ya setiap hari kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi, ya di mana-mana bahkan di tempat yang kita anggap itu safe, ya tidak mungkin terjadi situ, tapi justru terjadi. Nah, maka saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Mary Ann Layden, ya beliau ini adalah seorang psikolog ya yang mana dia menolong korban kekerasan seksual supaya mereka dipulihkan karena biasanya mereka mengalami trauma yang luar biasa ya setelah kejadian itu. Dan perhatikan, bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat, ya dia katakan ini, saya telah bergelut dengan pekerjaan ini lebih dari 10 tahun ya. Jadi sudah cukup atau bahkan ya cukup sangat berpengalaman ya. Sampai kemudian saya menyadari bahwa saya tidak pernah, perhatikan di sini, saya tidak pernah menemukan satu kasus kekerasan seksual tanpa melibatkan pornografi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh luar biasa ini. Ya, itu sebabnya saya kira tentu tidak ada yang salah dan bahkan sangat penting sekali ya mimbar-mimbar Kristiani ini menyuarakan hal ini. Nah, pagi ini saya mau ajak kita belajar dari satu ayat ya yang menjadi judul daripada khotbah saya ya dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 22 ya. Nah, ini gampang sekali ingatnya ini. Ini kebetulan kan tahun 2002 juga ya. Ini jadi tanggal cantik yang lalu itu ya. Bagi yang suka shopping ini pasti dapat sesuatu pada tanggal itu ya. Tanggal 2 bulan 2 ya 2022 ya. Oke, ya. Mari ya kalau bisa dihafal sama-sama bagus sekali ini untuk ayat hafalan kita ya pada bulan ini sebelum kita mengakhiri bulan Februari ini ya. 2 Timotius 2 pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau jadikan ayat ini menjadi kerangka khotbah saya ya. Saya akan bicara poin 1, poin 2, poin 3 ya berdasarkan pada teks ini. Mari kita mulai yang pertama, jauhilah nafsu orang muda ya. Jauhilah ya, jauhilah. Ya, ini adalah sebuah kata kerja ya perintah ya yang mana memerintahkan ya
orang percaya untuk mencari tempat yang paling aman, ya, dan secepat mungkin, ya, supaya dia selamat. Kira-kira pemahamannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Lari menjauh, menghindar dari sebuah bahaya, lakukan itu secepatnya sehingga kemudian kita menemukan tempat yang safe, gitu kira-kira gagasannya. Ya, nah barangkali sangat baik sekali kalau kita pergi ke Perjanjian Lama, ya, sebuah ilustrasi yang sangat hidup sekali mengenai hal ini, ya, di dalam pasal yang ke-39 dari kitab Kejadian, ya, diceritakan bahwa pada waktu itu rumah kosong, lalu yang ada adalah Yusuf, ya, dan istri Potifar, dan biasanya Yusuf bisa saja keluar, maksud saya dia bisa saja bekerja, ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah, tapi hari itu dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah, ya, dan karena tidak ada orang, maka istri Potifar memanfaatkan momen itu, karena selama ini dia sudah mengincar anak muda ini yang ganteng, yang gagah, ya, untuk tidur bersamanya. Ya, nah, kemudian kita membaca bahwa istri Potifar kemudian menarik jubah atau baju daripada Yusuf dan merayu dia dan mengatakan, marilah tidur dengan aku. Ya, lalu apa yang Yusuf lakukan pada waktu itu? Nah, ini menarik sekali. Ya, dikatakan bahwa Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, ini dia lari keluar. Dia tidak digambarkan, ya, dia apa namanya, ada tawar menawar di situ, janganlah, enggak pakai begitu. Dia lari keluar untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya dari jerat seksual itu, ya, penyimpangan seksual itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ada satu ayat yang lain, ya, yang kita bisa pelajari untuk memberi pencerahan, ya, memberi pemahaman yang baik tentang apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus yang dialamatkan kepada Timotius muda itu, ya. Nah, ayatnya adalah dari Roma, ya, pasal 7 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita sekalian di sini, ya. Nah, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Nah, ini kata yang sama, ya, dengan kata nafsu tadi, ya, nafsu orang muda. Nah, di sini keinginan, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, di sini saudara, ya, kata yang sama muncul, ya, asal katanya dari kata Yunani epitumia, ya, epitumia. Epi itu bicara soal fokus, ya. Tumos, ya, itu bicara soal keinginan yang kuat, ya. Jadi kalau bicara soal keinginan di sini bukan hanya sekedar apa, ya, karena ini bisa positif bisa negatif, ya, bukan hanya sekedar aku kok kepengen makan bakso, ya, misalnya gitu, ya, lalu kemudian, ya, terus lupa hanya sekedar ngomong, enggak, tapi ini betul-betul fokus gitu loh, ya. Ya, mungkin kalau, ya, ini mungkin keinginannya ibu muda yang lagi ngidam misalnya, ya, barangkali tepat ilustrasinya, ya, misalnya dia kepengen mangga muda, itu fokus ke situ, ada keinginan kuat, bojonya, ya, istri suaminya kalau nggak mau carikan diamui, saudara, ya, karena keinginan yang begitu kuat gitu, ya, kepada sesuatu. Nah, di sini, ya. Nah, perhatikan di sini Rasul Paulus mengkaitkan dengan hukum Taurat. Nah, maka tentu saja kita memahaminya harus dalam konteks hukum Taurat itu. Ya, nah, maka kita ketemu dengan Keluaran pasal 20 ayat 17 itu, ya. Jangan mengingini, ini soal keinginan, soal nafsu.
ya, rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, saudara, mari kita coba renungkan ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini ya. Kalau kita melihat perintah ya Allah ya untuk umat Israel pada waktu itu 10 perintah Allah tepatnya ya, maka setelah perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu kemudian mulai ayat yang maksud saya mulai perintah yang ke-6 sampai 9 itu fokusnya pada perbuatan. Ya, jadi jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, lalu jangan kamu mengingini. Ya, kok mengingini? Jangan kamu berdusta. Ya, ini 6 sampai 9. Ya, lalu baru yang ke-10 bicara soal keinginan. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih susah? Ya, mana yang lebih susah? Memenuhi tuntutan perintah 6 sampai 9 atau yang ke-10? Nah, maka jawabnya jelas. Lebih susah yang ke-10. Karena ini bicara soal keinginan, ya, keinginan epitumia tadi. Ya, kalau perbuatan kan, ya jangan kamu mencuri, ya sudah, aku nggak ngambil, beres, ya. Jangan kamu membunuh, loh, jangankan membunuh, ya, nyubit saja tidak, beres, ya. Jangan kamu berzina, ya kemudian kita setia kepada pasangan kita, beres, ya. Jangan kamu berdusta, tahan, ya ngomongnya. Sudah selesai, saudara. Tapi kalau keinginan ini kan susah, ya. Keinginan ini tidak mudah. Ya. Nah, memang ya tentu saja ini bukan keinginan seperti yang saya katakan tadi, hanya sekedar yang kepingin gak ada ya Kak Popo, bukan begitu ya. Jadi itu sebabnya ya siapa namanya Dr. Billy Graham ya pernah mengatakan prinsip yang saya kira baik juga untuk kita pegang teguh dalam kehidupan kita ya, kita terapkan maksud saya, itu the second itu ya. Jadi keinginan itu bisa muncul kapan saja, ya. Nah, tetapi pertanyaannya apakah kemudian kita mengentertain ya? Apakah kemudian kita mengembangkan keinginan itu, lalu fokus kepada keinginan itu, atau kita kemudian mengkat pada second yang kedua, ya, pada detik yang kedua. Nah, sama seperti burung bisa saja lewat di atas kepala kita. Tapi kalau dia mau kemudian bikin sarang di atas kepala kita, nah kemudian kita bisa mengusir ya burung itu supaya dia tidak melanjutkan pekerjaan yang membuat sarang di kepala kita. Sama dengan keinginan, ya. Keinginan bisa muncul kapan saja dan waktu itu muncul tentu saja tidak dosa. Tetapi begitu itu menjadi epitumia tadi, ya, kita fokus, kita entertain, malah kita kasih ruang, ya, bahkan kita menikmati, nah itu baru kemudian menjadi dosa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang sedang Rasul Paulus katakan ini ya soal nafsu, lalu kemudian dia tambahkan ya bukan hanya nafsu, tapi nafsu orang muda. Ini yang perlu dijauhi. Nah, biasanya saudara kalau kita membaca kata muda, umumnya pikiran kita kan langsung ini soal usia ini. Ya, soal usia. Tapi sebenarnya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tetapi yang sedang Rasul Paulus bicarakan di sini, ini soal keinginan, soal nafsu yang tidak didisiplin, gitu ya. Ya, undisciplined desires. Ya, jadi keinginan yang tidak disiplin, tidak didisiplin. Ya, padahal sesungguhnya bisa didisiplin. Sebabnya Rasul Paulus katakan, aku melatih ya diriku supaya jangan sampai orang lain diselamatkan, maka aku ditolak. Ya, ya. Jadi ini sebenarnya ya. Jadi pengertiannya sama seperti ya. Boleh juga dikaitkan dengan
usia, tapi ya bayangan kita harus seperti gambar ini ya, ketika anak-anak kecil mereka kalau di mobil itu awalnya ya tenang biasanya ya, kalau nanti sudah mulai bosan dia mulai ganggu adiknya atau kakaknya ya kan, dia mulai cubit, dia mulai dikitik-kitik dan sebagainya lah, lalu kemudian mulai ngomong yang nggak enak dan sebagainya, sampai mobil itu jadi ribut sekali. Ya, saya kira pengalaman kita ya, kalau kita punya anak lebih dari satu, ya umumnya kita pernah marah di dalam mobil, ya karena ributnya anak-anak dan sebagainya. Ya, nah itu gambaran sebenarnya karena tidak didisiplin. Ya, kalau orang dewasa kan lain ya, bisa diam diri, ya artinya dia bisa menahan diri. Nah, ini ya, ini yang kita melihat Bapak Ibu sekalian ya, Rasul Paulus mengatakan jauhilah nafsu orang muda. Ya, jadi keinginan yang tidak didisiplin itu, dan banyak kali kita melihat mereka-mereka yang menikmati pornografi alasannya laung cuma iseng, semua orang juga nonton, semua orang juga ngelihat, ya kan? Ini samalah seperti kayak aku nonton apa namanya, film kayak cuma iseng kok, cuma lihat-lihat saja supaya tahu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini celah yang berbahaya sekali, karena pada akhirnya memang dari exposure itu akan menuju kepada obsesi biasanya. Ya, karena ya itu tadi ya, bahwa tidak pernah cukup sebenarnya ya, kita orang itu menikmati satu kali nonton saja ya, makanya ada perkataan satu kali terlalu banyak, 1000 kali tidak pernah cukup kalau kaitan dengan apa namanya, dengan pornografi. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah itu sebabnya saya mau mengutip ini dari Mike Cleveland ya. Pornografi akan membawa Anda lebih jauh daripada yang Anda ingin pergi. Ya, karena tadi pikirnya kan cuma iseng kok. Nah, tapi hati-hati loh ya. Ya. Dia akan bawa Anda lebih jauh daripada yang Anda perkirakan. Menahan Anda lebih lama daripada yang Anda mau tinggal. Artinya, ya kita pikirnya iseng, tapi ternyata itu begitu mencengkram, itu menguasai kehidupan seseorang yang mengkonsumsinya. Ya, lalu perhatikan ini yang terakhir, menuntut Anda membayar harga yang lebih mahal daripada yang Anda mau bayar. Ya, kenapa? Karena pornografi menghancurkan otak kita, menghancurkan hubungan-hubungan kita, menghancurkan pernikahan kita, bahkan untuk anak muda bisa jadi pornografi akan menghancurkan masa depan mereka. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya tidak heran firman Tuhan katakan apa? Jauhilah nafsu orang muda. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mari kita akan lanjutkan. Ya. Setelah berbicara mengenai, ya ini yang tadi perintah yang bersifat negatif ya, artinya jauhilah ya, jangan coba-coba dengan itu ya, cari tempat yang aman ya. Nah sekarang ya, ini ada yang perlu dilakukan. Kalau yang tadi itu ditolak ya, yang pertama tadi jauhilah nafsu orang muda harus ditolak. Nah ini yang harus kita katakan ya. Apa itu? Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Oke, ya suaranya sudah hilang. Ya, ini ya kalau kita melihat jelas sekali ya, ini bagian daripada buah roh ya, yang pertama-tama dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Jadi ya kita terima ini sebagai karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, tetapi begitu Roh Kudus mulai ya menanamkan benih-benih ini yang disebut dengan buah roh ini, maka kemudian kita selanjutnya bekerja sama dengan roh untuk kemudian mewujud nyatakan ya buah roh ini dalam kehidupan kita.
Jadi resepnya ya, ini saya kira penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau ya kita sendiri ya, atau kita sedang menolong orang lain, entah anak kita atau siapa saja yang ada masalah dengan pornografi, maka ini jalan keluar yang terbaik. Dan sebenarnya untuk semua kecanduan ya, bahwa tidak cukup hanya menjauhi saja ya penyebab dari kecanduan itu, tetapi juga harus merefokus ya. Jadi epitomia tadi, keinginan yang kuat tadi itu harus dibelokkan ke arah yang positif. Ya, ke arah yang positif. Jadi artinya apa? Artinya begini ya, kalau di sini katakanlah bicara soal kasih ya. Ayo ya, daripada kamu menghabiskan waktumu untuk menikmati pornografi ya dan terjerat di situ, maka kejarlah kasih misalnya ya. Kasih kepada siapa? Kepada pasanganmu. Ya, kalau sudah sekian lama kita nggak pernah keluar ya kan, makan bareng, ngobrol bareng sama istri atau suami, ambil waktu untuk itu. Ya. Bagaimana dengan anak-anakmu? Apakah selama ini ada kontak? Ya, apakah hubungan tetap baik misalnya, ya, atau sebaliknya anak kepada orang tua atau kepada sesama kita, ya, berbuat baik kepada mereka, ya, itu yang perlu kita kejar, gitu, ya. Misalnya juga dengan kesetiaan katakanlah, ya, kesetiaan apa ini? Kesetiaan banyak ini ya, banyak dimensi yang misalnya dalam soal hubungan kita dengan Allah misalnya, ya. Seberapa jauh kita sudah setia membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah. Ya, jadi artinya ketika kita mengatakan tidak kepada nafsu yang tidak dilatih itu, yang belum dilatih itu, ya, maka kita harus mengarahkan energi kita untuk perkara-perkara yang positif. Jadi ini pola Alkitabiah yang saya kira akan berhasil kalau diterapkan dalam kehidupan orang percaya. Ada yang perlu ditanggalkan, apa itu? Nafsu orang muda, ya. Lalu ada yang perlu dikenakan, apa itu? Buah roh. Ya, dan ini adalah pola Alkitabiah, Bapak Ibu sekalian ya. Membaca di dalam surat-suratnya Rasul Paulus ya, di Kolose muncul ya, di Efesus muncul ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya itu putting off and putting on ya. Ada yang off ya, yang ditanggalkan ya. Ya, tanggalkanlah manusia lama dan kenakanlah manusia baru. Ya, kenakanlah. Jadi selalu begitu, ini pola Alkitabiah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah ini penting ya, sebab ya saya ambil ilustrasi saja ya, yang simple. Contoh misalnya kalau saya jalan pagi ya, ya kapan hari sempat istri saya pergi dengan anak perempuan saya untuk ngatur kuliahnya karena sudah mulai onsite ya, sekarang kembali lagi online, ya ke Jakarta, lalu saya sendirian, dan kami biasanya kalau jalan pagi itu selalu berdua gitu ya, jalan pagi 1 jam itu rasanya cepet. Karena apa? Karena saya dengan istri saya ngobrol terus ya, ngomong soal anak-anak, ngomong soal pelayanan, ngomong soal macam-macam lah ya, apa saja gitu ya, topiknya bisa apa saja ya. Jadi nggak terasa kemudian ya sudah waktunya pulang gitu. Tapi kalau saya sendiri ini yang susah ya. Nah, maka saya harus cari jalan keluar. Apa itu? Nah, saya bawa HP saya dengarkan musik yang saya senang ya, atau saya dengarkan ceramah atau khotbah ya, hamba-hamba Tuhan yang memberkati saya, jiwa saya dengarkan. Nah, waktu saya mendengarkan itu, maka kemudian nggak terasa gitu ya, tahu-tahu sudah 6.000 langkah, 7.000 langkah, 8.000 langkah, dan sudah waktunya untuk pulang. Jadi ini yang dimaksud. Ya, inilah yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Pada saat kita menanggalkan sesuatu, ya, yang tadinya fokus kita di situ, maka kita harus melakukan refocus,
reorientasi, ya, pandangan kita harus dialihkan dari yang negatif kepada yang positif, ya. Lakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini supaya apa? Supaya akhirnya kita sibuk di situ, kita fokus di situ, sampai akhirnya kita nggak punya waktu lagi untuk pornografi, begitu. Ya, dan jujur saja saya harus mengatakan ini, ya, bahkan pecandu-pecandu pornografi itu bukan hanya dari kalangan muda. Ya, saya temukan di banyak tempat itu, ya, yang sudah tua-tua pun juga menikmati itu kok. Ya, di tempat-tempat, ya, saya suka pergi badminton dan sebagainya. Waduh, kalau saya cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang terdampak dengan ini. Nah, itu sebabnya mari kita belajar dari firman Tuhan. Ya, dan ini perlu, ini yang harus kita lakukan. Katakan tidak kepada pornografi dan kejarlah hal yang baik. Ya, Rasul Paulus tambahkan di Filipi pasal 3, perhatikan di sini, ya. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Ya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya, ya, literally, ya, secara hurufiah sampah. Artinya tidak ada artinya itu, ya, tidak bernilai lagi. Bahkan ketika itu berbicara mengenai kehidupan keagamaannya yang lama, jadi tidak berarti. Oh, dia dilahirkan sebagai orang Ibrani Tulen, ya, disunat pada hari yang ke-8 dari suku Benyamin. Itu jadi tidak berarti, itu sampah. Ya. Kenapa? Karena dia sekarang sudah memperoleh Kristus. Ya. Dan Kristus tidak bisa digandeng, ya, bersamaan dengan pornografi. Tidak bisa. Ya. Kristus harus menjadi yang lebih utama. Dia yang harus menjadi Tuhan. Tadi Pak Timotius katakan, dialah the owner, dialah pemilik dari kehidupan kita. Dan dia tidak bisa dipersatukan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini, ya, yang saya kira kita perlu belajar dari firman Tuhan pada kesempatan ini, ya. Dan kita sebagai, ya, kita sebagai orang tua dari anak-anak kita, hati-hati, ya, jangan, saya yakin ini bukan masalah di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Ya, hati-hati kalau anak-anak kita sudah, ya, sekarang, ya, tambah susah mengontrol anak-anak itu, ya, karena mereka kecil-kecil sudah punya HP, ya kan. Tapi perhatikan, ya, kita harus betul-betul banyak komunikasi dengan mereka, ya, dan hati-hati kalau sudah HP-nya mulai nggak boleh dibuka, ya, dia banyak menyendiri di dalam kamar, katanya ngerjain PR, tapi kita nggak pernah tahu. Hati-hati, ya, ini saya sangat khawatir sekali. Saya tidak tahu bahkan, ya, apa yang akan terjadi kelak, ya, di kemudian hari kalau, ya, anak-anak muda sudah terkontaminasi dengan pornografi sedemikian rupa, ya, maka kita akan mendengar hal-hal yang sangat mengejutkan hati kita yang nggak pernah terpikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Terakhir, yang ketiga, ya, Rasul Paulus katakan bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, jujur saja lepas dari pornografi itu tidak mudah. Nah, itu sebabnya, ya, ini firman Tuhan nasihatnya itu komplit, ya. Mengatakan tidak kepada penyebab kecanduan, lalu kemudian mengatakan ya kepada buah roh. Ini yang perlu diupayakan, ini yang harus dijadikan fokus, ya. Lalu di sini ditambahkan, tapi jangan lakukan sendirian, ya. Ya, enggak gampang ini, enggak gampang. Bahkan dalam banyak kasus mereka yang sudah kecanduan pornografi itu perlu bimbingan konselor, ya. Ya, perlu ada pengakuan, ya. Kemudian diterima, ada kelompok akuntabilitas, ya. Bisa sharingkan apa saja, ya, dan kemudian didoakan, dikuatkan,
bahkan ya kalau sudah mulai lemah ada orang yang kepadanya dia bisa mencurahkan kegundahan hati, karena ini akan menimbulkan masalah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketika seorang itu melepaskan diri dari pornografi, itu pasti akan menimbulkan kecemasan yang luar biasa karena otaknya sudah dipolarisasi ya, sudah menerima banyak dopamin dan epinefrin itu yang sangat kuat tadi. Lalu sekarang tidak dapat dan dia akan haus dengan itu. Ya, jadi akan menimbulkan goncangan yang luar biasa. Itu sebabnya perlu orang-orang yang akan menjadi supporting group ya untuk beliau ini. Ya. Ya, jadi ya ini yang untuk suami istri ya, saya kira ini saat yang tepat ya untuk kemudian mengaku ya, dan dua belah pihak harus saling memahami ya bahwa ya semua bisa bermasalah gitu. Jangan kemudian dijadikan konflik yang besar, tetapi diterima dan kemudian bersama-sama menolong pasangannya untuk bisa keluar dari jerat pornografi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan perhatikan di sini ya, dan tidak sembarangan dengan mereka ini nggak asal-asalan mereka, tapi mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya ini orang percaya yang sungguh-sungguh. Kalau orang percaya yang juga begini ya sama saja ya, pada akhirnya malah ya nanti nonton bareng lagi ya. Nah, inilah sebenarnya yang akan menjadi jalan keluar untuk persoalan ya bagi orang percaya pada saat harus menghadapi jerat kecanduan apapun. Saya kira langkah-langkah ini akan menjadi jalan keluar yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira saya sudah selesai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama menutup bagian firman Tuhan ini dengan doa ya. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami bahwa saat ini di era digital ada bahaya besar yang sedang mengintip dan mau menghancurkan kehidupan semua orang, tidak terkecuali orang percaya, yaitu pornografi. Bapa, kami butuh kasih karunia-Mu, kami butuh belas kasihan-Mu, supaya pertama-tama kami sendiri bisa menjauhi pornografi ini ya, dan kiranya Tuhan akan menolong kami. Kalau kami adalah orang tua, kami menjadi teladan ya. Kalau kami menjadi teman-teman sebaya buat teman-teman kami, kami pun juga menjadi terang dan garam buat mereka. Kalau kami masih single, biarlah Tuhan tolong supaya kami bisa menjaga diri kami baik-baik ya Tuhan. Tetap ada di dalam kekudusan. Bapa, tolong kami, biar firman-Mu akan terus berbicara, akan terus memotivasi kami untuk kami bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan tuntun kami, pimpin kami, memberdayakan kami. Sehingga akhirnya kami benar-benar bisa hidup seturut dengan rencana dan kehendak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom Jemaat Rock Malang, berikut adalah beberapa pengumuman yang wajib Anda ketahui. Kami menginformasikan bahwa rekening persembahan telah berubah menjadi berikut ini. Anda bisa mencatatnya atau Anda bisa mendownload pada link layanan terpadu yang telah kami sediakan. Kami mengajak Anda untuk mengikuti ibadah raya yang kami adakan secara hybrid setiap minggunya, baik secara onsite maupun online.
Secara onsite, Anda bisa menghadiri kegiatan ibadah di My Little Island School di Jalan Lembah Dieng nomor 7 Malang. Kami menghimbau Anda yang mengikuti ibadah onsite untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan wajib mengisi formulir kehadiran ibadah raya onsite yang telah kami sediakan pada link layanan terpadu. Sedangkan bagi Anda yang ingin mengikuti ibadah secara online atau virtual, Anda bisa mengikutinya melalui link Zoom yang telah kami sediakan pada layanan terpadu. Rekaman ibadah raya akan kami sediakan melalui link YouTube pada channel GPI Rock Malang yang bisa Anda tonton ulang atau bisa Anda bagikan kepada orang lain. Bagi Anda yang belum mengisi form pengkinian data jemaat, kami menghimbau Anda untuk segera mengisinya melalui link layanan terpadu yang telah kami sediakan sebelumnya. Perlu Anda catat dan perhatikan, seluruh aktivitas kegiatan kami terpusat pada link layanan terpadu yang tertera pada layar ini. Melalui link ini, Anda bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai pelayanan kami. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.